Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gilang Kristiadi Praramdana, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Administrasi Pendidikan, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahmi Yuliani sebagai moderator, beserta anggota kelompok 3, yaitu Adisa Destria Putri, Ayuning Wilujeng, Dara Fitria Restu, Fajar Aldila Sundara, dan Silpi Eka Nurfitri. Nah, adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang sejarah kurikulum. Langsung saja ke pemateri yang ke-1, saya persilahkan. Baik, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu apa itu kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurer yang berarti tempat berpacu. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti a running course or race course. Bahasa Prancis, kurikulum itu kurir yang memiliki arti berlari. Dan dari beberapa pengertian bahasa Latin tersebut, kemudian digunakan istilah course atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mendapatkan suatu gelar. Selanjutnya, ada pengertian kurikulum secara terminologi. Pengertian kurikulum secara terminologi telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya, yang pertama, menurut Crow, kurikulum merupakan sebuah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang telah disusun secara sistematik guna menyelesaikan suatu program dalam upaya meraih gelar atau memperoleh ijazah. Yang kedua, menurut Arifin, kurikulum merupakan seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Dan yang terakhir, menurut McDonald, kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan yang digunakan dalam berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Doll, kurikulum memiliki pengertian yang luas, tidak hanya sekedar memuat pengertian berkaitan dengan proses belajar saja, melainkan memberikan perubahan lingkup yang memuat pengalaman belajar anak di lingkungan. Namun, pendapat dari Doll tersebut disanggah dengan alasan bahwa pengalaman hanya akan muncul ketika adanya interaksi peserta didik dengan lingkungannya. Interaksi bukan merupakan kurikulum, melainkan pengajaran. Dari beberapa definisi di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian kurikulum tidak hanya sebatas bidang studi yang termuat di dalamnya, maupun kegiatan belajarnya saja, tetapi mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adisa. Selanjutnya, Ayuning, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sejarah kurikulum dan perkembangannya di Indonesia. Yang pertama, Rejana Pelajaran tahun 1947. Merupakan kurikulum pertama setelah kemerdekaan yang pada saat itu lebih dikenal dengan sebutan Leerplan atau rencana pelajaran. Dalam kurikulum ini syarat dengan politis dengan tujuan ingin segera menghilangkan pengaruh Belanda dalam pendidikan Indonesia. Dalam kurikulum ini hanya mengandung 2 hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajaran. Yang kedua, Rejana Pelajaran 1952.
Setelah Rejana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rejana Pelajaran Terurai. 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran khusus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Rejana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rejana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardan 4, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan, dan jasmani. Yang keempat, yaitu kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidik 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayuning. Selanjutnya, Dara, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya ada kurikulum periode 1975. Pada kurikulum ini, menekankan pada tujuan agar pendidik lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu manajemen by objective. Yang terkenal saat itu adalah metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajar dirinci menjadi tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Dalam kurikulum ini, menyusun proses skill approach, meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Dalam kurikulum ini juga disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Dalam posisi ini, siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Dalam model ini disebut cara belajar siswa aktif atau bisa disebut dengan CBSA atau Student Active Learning. Pada konsep CBSA ini yang elok secara teoritis dan bagus, hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Selanjutnya ada pembahasan tentang kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum pada 1975 dan 1984. Perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan yang disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal ini disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Nah, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya,
Kurikulum 1994 ini menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999. Tetapi perubahan lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. Kurikulum 1994 ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum pada 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan ini, pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap yang diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Dara. Selanjutnya Fajar, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum yang selanjutnya, yaitu ada kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi yang berlaku mulai pada tahun 2004. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran KBK. Pembelajaran KBK sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang selanjutnya yaitu ada kurikulum periode KTSP atau kurikulum tingkat satuan pelajaran, di mana KTSP ini berlaku pada tahun 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP sendiri secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan KTSP oleh sebuah sekolah dimulai pada tahun ajaran 2007-2008 dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Untuk pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing, Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Yang selanjutnya yaitu ada kurikulum periode 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 sendiri berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fajar. Selanjutnya dipaparkan oleh saya.
tentang sejarah kurikulum dan perkembangan di jenjang pendidikan. Sejarah kurikulum dan perkembangan di tingkat SD itu ada kurikulum sekolah dasar pada masa kompeni sampai 1960. Nah, bangsa Eropa, baik Portugis maupun Belanda, pada awalnya mereka belum memperhatikan pendidikan dan tujuan mereka ke Indonesia itu hanya mencari rempah-rempah dan berdagang. Nah, walaupun mereka ada tujuan lain ke Indonesia yaitu untuk menyebarkan agama. Nah, pada abad ke-16 dan 17 berdirilah lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya menyebarkan agama Kristen di tanah air. Sedangkan Portugis mendirikan pendidikan di Maluku dalam upaya penyebaran agama Katolik. Adanya pendidikan tersebut, pihak company merasa perlunya ada pegawai untuk membantu mengembangkan lembaga tersebut. Namun, pada zaman Van den Bosch 1830 sampai 1834, Belanda memerlukan pegawai rendahan membaca dan menulis yang jumlahnya cukup banyak untuk keperluan tanam paksa. Nah, untuk keperluan tersebut, sekolah-sekolah mulai dibuka kembali, tetapi hanya untuk anak pribumi dan priai bumi. Pada tahun 1848, biaya di tanah air cukup besar. Berdirilah sekolah-sekolah bagi bangsa Belanda dan juga bagi prabumi. Nah, pada tahun 1892, sekolah sangat diutamakan bagi Belanda. Terdapat dua macam sekolah rendah. Yang ke-1 yaitu sekolah kelas 2 untuk anak pribumi. Pendidikannya itu 3 tahun dan programnya itu belajar berhitung dan menulis. Yang kedua yaitu sekolah kelas 1 untuk anak Hindia Belanda. Mereka awalnya 4 tahun pendidikannya dan kemudian 5 tahun dan akhirnya menjadi 7 tahun. Nah, tujuannya untuk mendidik pegawai-pegawai rendahan untuk keperluan kantor-kantor dan dagang. Adapun kurikulum SD pada zaman kolonial Belanda. Nah, seiring munculnya revolusi sosial dan industri di Eropa pada abad 20, munculnya paham humanis. Di Indonesia muncul politik etisoh yang memberikan pengaruh terhadap peluasan sekolah pada putra-putri Indonesia. Pada masa itu, di Jawa Tengah dibangun sekolah dasar yang lamanya 3 tahun, semacam kelas 2. Nah, sekolah-sekolah pada tahun 1905 sudah menjadi 5 tahun, kemudian pada tahun 1914 didirikan sekolah sumbangan yang lamanya 2 tahun setelah sekolah D dan A. Adapun kurikulum SD pada zaman Jepang. Nah, pada masa Jepang, perkembangan pendidikan mempunyai arti tersendiri bagi bangsa Indonesia, yaitu terjadinya keturunan sistem pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa ini, semua sekolah rendah yang bermacam-macam tingkatnya itu dihilangkan dan ditinggalkan. Sekolah rendah itu untuk bangsa Indonesia, yaitu sekolah rakyat yang disebut Kokumin-gakko. Nah, adapun jenis pendidikan ini kurang memperhatikan isi. Anak didik masa itu harus membantu Jepang dalam peperangan, sehingga anak-anak pribumi harus mengikuti latihan militer di sekolah. Nah, pelajaran olahraga sangat penting, karena itu anak didik harus mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk kepentingan pertahanan. Kemudian, anak-anak sekolah juga untuk menanamkan pohon jarak untuk membuat minyak demi kepentingan perang. Selanjutnya, pelajaran berbau Belanda itu dihilangkan dan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar untuk pelawannya. Terima kasih. Selanjutnya, pada Silpi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah kurikulum sekolah dasar pasca kemerdekaan. Nah, pada kurikulum sekolah dasar pasca kemerdekaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah masa setelah merdeka sampai tahun 1952. Lalu pada tahun 1952 sampai tahun 1964, dan yang terakhir adalah kurikulum sekolah dasar sejak Orde Baru pada tahun 1965 hingga 1968. Nah, jadi yang pertama adalah masa setelah merdeka sampai tahun 1952.
Jadi setelah merdeka, pedoman pelaksanaan pendidikan di Indonesia ini berdasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945, yang mana merupakan usulan dari Badan Pekerja KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 29 Desember 1945 kepada Kementerian Pengajaran untuk segera menyusun pedoman pendidikan dan pengajaran yang tentunya harus sesuai dengan dasar susunan negara Republik Indonesia dan keadilan sosial, di mana semua sekolah harus terbuka ataupun menerima bagi tiap penduduk negara Indonesia. Ada pula paham perseorangan atau individualisme yang harus diganti atau dirubah dengan paham kesusilaan dan rasa perikemanusiaan yang tinggi. Dan itu semua untuk memperkuat kesatuan rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah kurikulum sekolah dasar pada tahun 1952 sampai tahun 1964. Jadi pada masa ini, pendidikan di Indonesia itu mengalami penyempurnaan, di mana tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab pada kesejahteraan masyarakat dan juga tanah air. Nah, pada tahun 1952 ini, pemerintah dan juga Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, juga Kebudayaan, menerbitkan sebuah rencana pengajaran terurai, di mana pada pengajaran terurai ini terdapat beberapa jenis mata pelajaran, yaitu ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, dan juga sejarah. Dan selain itu, ada pula beberapa mata pelajaran lain yang diajarkan selain dari yang tercantum pada rencana pengajaran terurai, yang tentunya harus sesuai dengan peraturan pemerintahan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, yaitu kita bisa sebut sebagai Sabta Usaha Tama, yaitu yang pertama adalah penerbitan aparatur dan usaha-usaha Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Lalu harus menggiatkan kesenian dan olahraga, mengharuskan adanya penabungan, mewajibkan usaha-usaha koperasi, mengadakan kelas masyarakat, dan juga membentuk kerja pada SLA dan universitas. Nah, pada masa ini, sistem pendidikan dinamakan sebagai sistem pancawardana atau sistem 5 aspek perkembangan, yaitu ada perkembangan moral, perkembangan intelijensi, perkembangan emosional artistik, perkembangan keprigelan atau keterampilan, dan yang terakhir adalah perkembangan jasmania. Lalu yang terakhir adalah kurikulum sekolah dasar sejak Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1968. Nah, jadi pada tahun 1968 ini, pemerintah Departemen Pengajaran dan Kebudayaan itu menerbitkan buku pedoman yang akan digunakan sebagai kurikulum sekolah dasar. Nah, pada kurikulum sekolah dasar 1968 ini dibagi menjadi 3. Adanya kelompok besar, yaitu pertama adalah kelompok pembinaan Pancasila, yang kedua adalah kelompok pembinaan pengetahuan dasar, dan yang terakhir adalah kelompok pembinaan kecakapan khusus. Ketiga ini sudah ada pedomannya pada tiap-tiap mata pelajaran agar seorang pendidik lebih aktif untuk mendorong anak didiknya dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Silvi yang telah memaparkan materinya. Penyampaian materi telah selesai. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Di sini kami membuka untuk 3 orang penanya. Izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggita Andriani. Izin bertanya. Jika kita melihat kenyataan saat ini di lapangan, kurikulum di SD mengalami perubahan dari KTSP ke Kurtilas. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa
KTSP itu diganti ke Kurtilas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Anggit, pertanyaannya kami tampung dulu. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya Julia, izin bertanya. Sebutkan kelebihan dan kekurangan dari kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Terima kasih. Baik, terima kasih Julia. Selanjutnya, ada satu orang penanya lagi, saya persilakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya Rindi Ayuan, izin bertanya, apa saja kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum 13 dalam pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih Rindi. Izin menjawab pertanyaan dari Anggita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adisa Destria Putri, izin menjawab pertanyaan dari Anggita. Alasan mengapa kurikulum KTSP digantikan dengan kurikulum 2013 yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP segera diganti dengan kurikulum baru yang akan mulai diterapkan tahun 2014. Dalam perubahan kurikulum tersebut, khusus untuk jenjang sekolah dasar atau SD mengalami banyak perubahan standar isi kurikulum. Perubahan kurikulum dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar peserta didik mampu bersaing di masa depan. Alasan lain dilakukannya perubahan kurikulum adalah kurikulum sebelumnya dianggap memberatkan peserta didik. Terlalu banyak materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik, sehingga malah membuatnya terbebani. Perubahan kurikulum ini juga melihat kondisi yang ada selama beberapa tahun ini. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, di mana kompetisi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat, menambah jam pelajaran. Strategi pengembangan pendidikan dapat dilakukan pada upaya meningkatkan capaian pendidikan melalui pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi, efektivitas pembelajaran melalui kurikulum, dan peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru, serta lama tinggal di sekolah dalam arti penambahan jam pelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Anggita? Ya, cukup. Terima kasih, Adisa. Baik, sama-sama, Anggit. Izin menjawab pertanyaan dari Julia mengenai kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013 dan kurikulum KTSP. Yang pertama ada kelebihan kurikulum 2013, yaitu
Asumsi dari kurikulum 2013 ini tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota. Seringkali anak di desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Selanjutnya, merangsang pendidikan siswa dari awal, misalnya melalui jenjang pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir, ada kelebihan kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus tetap dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Selanjutnya ada kekurangan dari kurikulum 2013, yaitu yang pertama, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dari kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional masih diberlakukan. Dan yang kedua, pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat, karena rumpun ilmu pelajaran-pelajaran tersebut berbeda. Dan yang selanjutnya ada kelebihan KTSP, kurikulum KTSP, yaitu yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketiga, KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang aspektabel bagi kebutuhan siswa. Yang keempat, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Dan yang kelima, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Adapun kekurangan dari kurikulum KTSP yaitu yang pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidik sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif baik konsepnya, penyusunnya maupun prakteknya di lapangan. Dan yang keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapat guru. Mungkin itu saja. Gimana Julia dengan jawabannya? Apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih, Dar. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Rindi. Apa saja kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dalam pembelajaran? Kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum, walaupun sudah berjalan dengan efektif, namun tetap terdapat beberapa kendala, seperti pendekatan tematik tidak sesuai dengan mata pelajaran, penambahan materi banyak sebaliknya waktunya sedikit, banyaknya kesalahan pada isi kurikulum 2013, keterlambatan buku siswa dan buku guru, belum semua guru ikut pelatihan, guru belum memahami substansi kurikulum 2013, guru masih kesulitan dalam menyusun RPP, menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik, literasi dalam pembelajaran, dan standar masih sulit dan rumit oleh guru. Bagaimana, Rindi? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan menjawab. Di sini apakah ada yang ingin menambahkan? Saya persilahkan.
Baik, kalau tidak ada yang ingin menambahkan, akan kami simpulkan yang pemaparan materi dari sejarah kurikulum tadi. Kesimpulannya itu, menurut pandangan yang lampau, kurikulum memiliki pengertian kumpulan mata, pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Anggapan tersebut masih mengakar dalam benak masyarakat umum yang menjadikan gambaran kurikulum. Nah, kurikulum merupakan kumpulan pengalaman pendidikan, kebudayaan, ilmu sosial, olahraga, serta kesenian yang disebabkan oleh lembaga pendidikan untuk peserta didik yang baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan dengan tujuan mengembangkan secara menyeluruh dalam semua aspek dan merubah tingkah laku sesuai tujuan pendidikan. Bagian ini juga menyajikan hasil penelitian, bagian pembahasan, memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Nah, kesimpulan dari materi tadi cukup sekian. Alhamdulillah presentasi kali ini telah selesai. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Apabila dalam menyampaikan terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.